Oke. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang artikel yang berjudul Perceived Importance of Red Flags Across Fraud Types dari Benita Goldfish dan Anuka Jokiti. Yang pertama itu, apakah artikel ini itu dipublikasikan di jurnal yang bereputasi, kredibel, dan berkualitas tinggi? Jadi artikel ini itu dipublikasikan pada jurnal Critical Perspectives on Accounting. Berdasarkan Academic Journal Guide 2021, jurnal ini tuh berada pada peringkat 3. Nah, di jurnal berperingkat 3 ini tuh biasanya memiliki tingkat submissions yang baik dan sangat selektif dalam apa yang mereka terbitkan. Jurnal-jurnal yang ada di peringkat 3 juga itu sangat dihormati dan umumnya memiliki metrik jurnal yang baik hingga sangat baik dibandingkan dengan jurnal lain di bidangnya. Nah, terus jurnal Critical Perspectives on Accounting ini tuh kan bertujuan untuk mempelajari bagaimana akuntansi bekerja dalam masyarakat dan untuk mempromosikan bentuk-bentuk akuntansi untuk kepentingan publik. Nah, artikel ini tuh kan membahas mengenai fraud yang merupakan salah satu bentuk permasalahan dalam akuntansi yang harus dipahami oleh publik dan stakeholder. Selanjutnya silahkan Mbak Sabrina. Iya, jadi research question untuk artikel ini yang pertama yaitu apakah terdapat perbedaan signifikan dalam persepsi pentingnya red flags di antara auditor internal, auditor eksternal, dan economic crime investigator. Kemudian yang kedua, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam persepsi pentingnya red flags di seluruh jenis fraud antar kelompok auditor internal, auditor eksternal, dan penyelidik kejahatan ekonomi atau economic crime investigator serta dalam masing-masing grup profesional. Kemudian, apakah auditor internal akan melihat red flag dalam kategori terkait dengan penyalahgunaan aset sebagai yang lebih penting daripada yang terkait dengan fraudulent financial reporting? Kemudian, apakah auditor eksternal akan menganggap red flags dalam kategori yang terkait dengan fraudulent financial reporting sebagai yang lebih penting daripada yang terkait dengan penyalahgunaan aset atau misappropriation of asset? Kemudian yang terakhir adalah apakah economic crime investigator akan menganggap red flag dalam kategori yang terkait dengan fraudulent financial reporting dan penyalahgunaan aset sebagai hal yang sama pentingnya. Next. Jadi kenapa penelitian ini penting? Karena selama ini regulator dan peneliti yang menangani pencegahan dan pendeteksian fraud juga telah mengidentifikasi indikator dan taksonomi risiko fraud baru yang kemudian justru membuat perbandingan menjadi lebih sulit. Jenis standar baru yang mengenai kategori fraud juga menimbulkan perspektif berbeda dari kalangan profesional. Nah, meskipun standar profesional yang ada telah menetapkan tanggung jawab deteksi yang identik mengenai jenis fraud, tapi hanya sedikit yang diketahui tentang bagaimana berbagai profesional sehubungan dengan deteksi risiko fraud menekankan pentingnya red flags atau warning pada karakteristik spesifik fraud. Next. Nah, penelitian yang dilakukan pada paper ini tuh diharapkan dapat memberikan pencerahan atau wawasan mengenai penekanan atas red flag terkait fraud pada masing-masing profesi yang terkait erat dengan deteksi fraud. Nah, penelitian ini melakukan pengamatan pada internal auditors, external auditors, dan economic crime investigators di Finlandia tentang bagaimana mereka melakukan penekanan pentingnya red flags pada pertimbangan mereka mengenai risiko fraud yang disengaja pada laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iva. Maaf. Jadi selanjutnya itu adalah teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah agensi teori. Nah, agensi teori itu merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak agen dengan prinsipal. Dalam penelitian ini itu pihak agen adalah pihak internal auditor, eksternal auditor, dan economic crime investigator, sementara pihak prinsipalnya itu adalah regulator. Terus selanjutnya, nah penelitian-penelitian terdahulu itu ada yang pertama penelitian audit sebelumnya,
Bagaimanapun menyarankan bahwa auditor eksternal menghubungkan lebih banyak kekuatan dengan prosedur analitis tingkat agregat yang lemah, yang menghasilkan harapan yang tidak berbeda secara signifikan dari angka yang tidak diaudit. Itu dari Glover et al. Tahun 2004. Yang kedua, penelitian sebelumnya seperti Moyes tahun 1997 dan Moyes tahun 2007 membandingkan indikator red flag pada tingkat agregat menggunakan rata-rata keseluruhan untuk indikator red flag dari semua tanggapan masing-masing kelompok peserta untuk mengidentifikasi perbedaan yang signifikan di antara kelompok peserta. Nah, yang ketiga, penelitian sebelumnya tentang pentingnya berbagai red flag untuk deteksi penipuan. Misalnya penelitian dari Apostolou et al. Tahun 2001, Heckenberg tahun 1993, dan Loebeke et al. Tahun 1989 telah meneliti persepsi auditor eksternal atau internal, terutama mengenai indikator risiko penipuan dari fraudulent financial reporting. Hipotesis di penelitian ini itu ada 5. Yang H1, ada perbedaan yang signifikan dalam persepsi pentingnya single red flag antara auditor internal, auditor eksternal, dan penyidik kejahatan ekonomi atau economic crime investigator. H2A, itu ada perbedaan yang signifikan dalam persepsi pentingnya red flag di seluruh jenis penipuan antara kelompok auditor internal, auditor eksternal, dan penyidik kejahatan ekonomi. H2B itu ada perbedaan yang signifikan dalam persepsi pentingnya red flag. Persepsi pentingnya red flag di seluruh jenis penipuan dalam setiap kelompok profesional. H3A itu auditor internal akan menganggap red flag dalam kategori yang terkait dengan penyalahgunaan aset lebih penting daripada yang terkait dengan kecurangan pelaporan keuangan. H3B itu auditor eksternal akan menganggap red flag dalam kategori yang terkait dengan kecurangan pelaporan keuangan lebih penting daripada yang terkait dengan penyalahgunaan aset. H3C, penyelidik kejahatan ekonomi akan menganggap red flag dalam kategori yang terkait dengan kecurangan pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset sebagai hal yang sama pentingnya. Terus variabel dalam penelitian ini itu ada variabel dependennya itu fraudulent financial reporting sama misappropriations of assets, sementara variabel independennya itu perceived importance red flag. Selanjutnya saya kembalikan ke pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian, yaitu pengujian hipotesis yang membandingkan 3 grup independen. Next. Nah, data collection. Jadi data collection di sini kan tadi pengumpulan data melalui kuesioner. Nah, dari penelitian ini diketahui bahwa pengumpulan data melalui kuesioner ini memiliki tingkat pengembalian sekitar 26,8% untuk responden internal auditor, kemudian 27,8% untuk responden economic crime investigator, dan 15,1% dari eksternal auditor. Nah, rendahnya tingkat respons untuk eksternal auditor ini dikarenakan kuesioner ini diberikan pada masa busy season bagi auditor eksternal, yaitu pada bulan April. Sedangkan pengisian kuesioner cenderung membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga menyebabkan tingkat respons untuk eksternal auditor ini cukup rendah. Dengan tingkat respons yang cukup rendah itu, meskipun ukuran sampel dirasa telah cukup untuk penelitian ini, tapi masih ada kemungkinan bahwa sampel ini tidak representatif atau kurang representatif. Next. Kemudian tentang validitas. Nah, karakteristik penelitian terkait survei itu biasanya memang rentan terhadap masalah mengenai validitas dan reliabilitas item dan tes. Pun terdapat adanya risiko salah tafsir dari pertanyaan survei
itu juga mungkin terjadi. Sehingga hasil penelitian ini umumnya diambil dari persepsi profesional tentang pentingnya red flags yang pada gilirannya terutama didasarkan pada tugas dan pengalaman masing-masing terkait pekerjaan mereka. Oleh karena itu, pengetahuan dan bias sebelumnya dapat mempengaruhi respons masing-masing individu yang menjadi responden. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Puspita. Oke, berikut untuk analisis datanya. Jadi data yang diperoleh tadi kan dalam bentuk survei. Nah, karena bentuk survei, maka untuk pertama perlu dilakukan pilot test untuk memastikan apakah kuesioner yang telah disebarkan itu relevan dan bisa diinterpretasikan oleh pihak yang menerima kuesioner atau respondennya. Nah, jadi pertama di pilot test, terus hasilnya itu dari 19 indikator itu ada ya itu yang valid, terus karena adanya tumpang tindih maka akhirnya dipakai sekitar 35 indikator, tapi nanti hasil akhirnya yang muncul hanya 29. Lalu karena bentuk datanya survei, umumnya pengukuran menggunakan Likert scale, maka untuk ujinya menggunakan statistik non-parametrik dari SPSS untuk mengukur signifikansinya. Lalu untuk hipotesisnya, jadi hipotesis dari penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu, teori, salah satunya adalah teori agensi, yang menggambarkan peranan internal auditor, external auditor, dan investigator ekonomi sebagai agen, dan regulator sebagai prinsipalnya. Lalu menggunakan ISA 330 dan 450 untuk menjelaskan mengenai bagaimana pedoman untuk pengukuran fraud, baik yang bentuknya ini kecurangan dalam laporan keuangan maupun penyalahgunaan aset. Lalu untuk variabel dependennya ini yang lebih spesifik, ini ada dari ACFE 2010 dan PwC 2009 yang menjelaskan bahwa dua kecurangan ini merupakan bentuk kecurangan yang paling sering dilakukan dan terkait. Lalu ada SAS nomor 99 untuk pengukurannya serta ISA 240. Next. Lalu berikut untuk hasilnya, ini pakai statistik deskriptif dulu ya. Jadi untuk responden dari internal auditor, external auditor, sama crime investigator ini kebanyakan bergender pria. Lalu untuk usianya di sini antara paling banyak 40 sampai 49 tahun. Dan untuk pengalaman kerjanya ini reka-reka lebih dari 10 tahun, jadi udah benar-benar berpengalaman. Jadi kalau untuk penelitian ini benar-benar valid hasilnya. Lalu untuk edukasinya, lebih banyak yang pendidikannya sampai ke master, jadi sudah dipastikan bahwa valid penelitian ini. Oke, next. Lalu untuk estimasi faktor loading, di sini nilainya itu 1. Kalau kurang dari 1 berarti setiap item itu sudah menggambarkan kategori A, kategori B ini sesuai dengan yang digambarkan pada kuesionernya, seperti itu. Kalau lebih dari 1 maka item ini memiliki kaitan dengan item lain, seperti itu. Next. Lalu berikutnya untuk hasil tes comparability menggunakan Wilcoxon, ini tesnya ini dari SPSS juga. Jadi kalau dari sisi internal auditor, pelaporan keuangan baik yang dibagi menjadi karakteristik dari manajemen ataupun operating and financial stability itu umumnya itu sangat-sangat berbeda. Dan untuk penyalahgunaan asetnya mereka juga menganggapnya berbeda. Lalu untuk external auditor, untuk kecurangan dalam laporan keuangan menganggap bahwa kategori operasi dan finansial itu tidak berhubungan dengan karakteristik manajemen. Sementara untuk misappropriation aset, external auditor menganggap berhubungan secara negatif. Lalu sama halnya dengan crime investigator, menganggap bahwa kecurangan dalam laporan keuangan baik dari kategori A maupun B ini tidak berhubungan. Namun untuk yang penyalahgunaan aset kategori D, yaitu adanya pengendalian yang kurang dan
kategori C, yaitu kecenderungan itu berhubungan. Dan berikut untuk tabel G4, ini ditulis kalau untuk external auditor ini antara kategori A sama B ini secara rata-rata biasanya berhubungan. Jadi nggak saling berlawanan. Sementara untuk crime investigator juga sama, rata-rata juga menganggapnya berhubungan, dan untuk internal auditor hanya pada bagian penyalahgunaan aset ini yang dia menganggapnya secara berbeda dibandingkan dengan yang lain. Jadi menandakan kalau memang internal auditor ini ranahnya itu ada di internal perusahaan, seperti itu. Next. Lalu untuk kesimpulannya, jadi penelitian ini menunjukkan kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan sinyal red flag dari setiap grup yang berbeda. Di sini ada 3 grupnya. Terus dari penelitian ini juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan perangkat, metode, dan kolaborasi di antara para profesional. Lalu konsep materialitas itu dianggap penting untuk setiap konteks standar profesional dan dibutuhkan pelatihan serta kolaborasi untuk menginvestigasi adanya kecurangan. Jadi nggak ada satu pihak mengidentifikasi sendiri, harus ada timbal balik antara 3 pihak itu. Lalu penelitian ini menggunakan metode survei, di mana metode ini itu rentan akan masalah validitas dan reliabilitas. Tapi di penelitian ini sudah dilakukan beberapa uji melalui SPSS yang memastikan bahwa item yang diteliti ini sudah valid dan reliable, serta ada pilot test juga untuk memastikan. Lalu untuk penelitian selanjutnya itu dapat memasukkan kategori yang terkait dengan kecurangan dalam bentuk korupsi dan kondisi industri. Dan sekian presentasi dari kelompok 3, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Silakan yang bertanya.